Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Asri dengan IMPM 235221014, mahasiswa Universitas Islam Riau, program studi Magister Manajemen, mata kuliah Manajemen Risiko Sumber Daya Manusia dengan dosen Profesor Dr. Sri Indrastuti MM. Baik, melalui video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS. Ada 6 pertanyaan, yang mana pertanyaan pertama yaitu jelaskan masing-masing risiko yang terjadi pada manajemen risiko sumber daya manusia di dalam organisasi. Baik, saya akan menjawab. Ada beberapa risiko sumber daya manusia yang akan mungkin terjadi di dalam organisasi. Yang pertama, risiko turnover karyawan. Karyawan yang akan meninggalkan organisasi dapat menyebabkan kerugian dalam bentuk biaya rekrutmen ulang, pelatihan, dan pengalaman yang hilang. Ini juga dapat mengganggu kelangsungan operasional. Yang kedua, risiko kurangnya keterampilan dan kompetensi. Jika karyawan tidak memiliki keterampilan atau kompetensi yang sesuai untuk pekerjaan mereka, maka ini juga dapat mempengaruhi produktivitas kerja dan juga kualitas kerja. Yang ketiga, risiko konflik di tempat kerja. Risiko konflik ini juga sangat mempengaruhi lingkungan kerja karena akan menimbulkan lingkungan kerja yang tidak sehat. Yang keempat, risiko kepatuhan hukum. Sebaiknya suatu organisasi ini harus mematuhi berbagai peraturan dan juga hukum terkait. Melanggar peraturan ini juga dapat mengakibatkan sanksi hukum dan juga reputasi yang buruk. Yang kelima, risiko perubahan demografi tenaga kerja. Yang keenam, risiko kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Jika organisasi tidak menginvestasikan karyawannya dengan cukup pelatihan, juga ini akan mempengaruhi terhadap produktivitas dan juga kualitas kerja. Yang ketujuh, risiko manajemen kinerja yang buruk. Kedelapan, risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Ini juga salah satu masalah yang penting bagi suatu perusahaan ataupun organisasi, karena masalah keselamatan dan kesehatan kerja termasuk kecelakaan atau penyakit yang terkait dengan pekerjaan dapat mengakibatkan cedera serius atau tuntutan hukum. Yang ke-9 yaitu risiko kompetisi untuk bakat terbaik. Ke-10, risiko perubahan dalam lingkungan regulasi. 11, risiko perubahan teknologi. Ini kemajuan teknologi dan otomatisasi dapat mengubah tuntutan pekerjaan dan mengakibatkan risiko pemotongan pekerjaan atau kebutuhan untuk keterampilan baru. 12, risiko kecurangan dan etika. Perilaku tidak etis atau tindakan kecurangan dalam manajemen sumber daya manusia ini dapat merusak reputasi organisasi atau menghasilkan tuntutan hukum. Ke-13, risiko perubahan budaya organisasi. Perubahan dalam budaya organisasi seperti penggabungan atau akuisisi dapat mengganggu produktivitas atau kepuasan karyawan. 14, risiko manajemen kontinuitas bisnis. 15, risiko manajemen gaji dan kompensasi. Kebijakan gaji dan kompensasi yang tidak kompetitif atau adil dapat menyebabkan ketidakpuasan karyawan dalam masalah retensi. Jadi masalah gaji kompensasi ini harus adil dan juga kompetitif. Baik, untuk pertanyaan nomor 1 sudah saya jawab. Saya lanjutkan untuk pertanyaan nomor 2. Jelaskan manajemen risiko SDM yang terjadi di instansi saudara bekerja. Apa solusi yang dilakukan instansi saudara dalam mengatasinya? Baik, saya bekerja di instansi pemerintahan desa. Memang di dalam instansi yang saya
tempat saya bekerja memang ada beberapa risiko ataupun permasalahan di dalamnya. Yang pertama yaitu tidak tepat waktunya pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua yaitu masalah absensi yang masih tinggi. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia. Namun permasalahan-permasalahan ini sudah diatasi oleh pimpinan, yaitu kepala desa. Beliau selalu mengingatkan kepada bawahannya, ya, selalu melakukan controlling, selalu melakukan pengawasan, dan juga setiap bulannya beliau selalu membuat rapat rutin untuk mengevaluasi dan juga melihat progres setiap pekerjaan yang dilakukan. Samping itu juga kepala desa membuat suatu aturan, ya, yang harus dilakukan oleh perangkatnya, yaitu yang mana harus menjadi pelayan masyarakat yang baik dan menjalankan tugas sesuai dengan aturannya. Apabila tidak melaksanakan aturan itu, maka kepala desa membuat kebijakan ataupun memberikan punishment, hukuman kepada perangkat desanya. Di samping itu juga setelah dilakukan hukuman itu, apabila tidak terjadi berlanjut permasalahan-permasalahan itu, maka kepala desa memberikan suatu penghargaan ataupun reward kepada perangkat desanya, sehingga reward ini membuat para perangkat merasa termotivasi untuk melakukan lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillah, kebijakan ini ataupun solusi yang beliau lakukan ini sudah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal. Tapi ke depannya beliau selalu melakukan perubahan-perubahan agar tujuannya ataupun tujuan yang ingin dilakukan bisa terwujud ke depannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah organisasi besar yang sukses seperti Google, Microsoft, IBM, dan lain-lain juga mengalami masalah manajemen risiko SDM? Sesuai dengan apa yang saya ketahui, memang perusahaan maupun dia perusahaan besar ataupun kecil, yang namanya risiko pasti selalu dirasakan. Namun tergantung manajemennya, bagaimana dia bisa mengatasi ataupun mencari solusi agar permasalahan-permasalahan itu bisa diatasi. Jadi seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan juga Microsoft juga menghadapi risiko sumber daya manusia terkait dengan persaingan sengit dalam merekrut dan juga mempertahankan bakat teknis, serta masalah budaya kerja yang mungkin mempengaruhi produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Ini di salah satu perusahaan yang terbesar tadi. Juga ada di perusahaan lainnya yaitu Excellent. Excellent ini yaitu produsen peralatan elektronik yang telah beroperasi selama bertahun-tahun dan mengalami pertumbuhan yang pesat serta memperkerjakan banyak teknisi dan insinyur berpengalaman untuk memenuhi permintaan produksi yang tinggi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, banyak karyawan terutama yang memiliki keterampilan berharga memutuskan untuk meninggalkan perusahaan ini setelah beberapa lama bekerja, sehingga turnover karyawan itu tinggi. Juga kasus lain di perusahaan yang besar, yaitu di perusahaan SMR. Ini adalah lembaga keuangan multinasional yang memiliki banyak cabang di berbagai negara. Mereka juga ataupun menghadapi berbagai perubahan regulasi ketenagakerjaan di berbagai yurisdiksi, ya, yang mempengaruhi cara mereka mengelola karyawan mereka. Jadi risiko yang dihadapi ini adalah pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang dapat mengakibatkan tuntutan hukum, sanksi keuangan, dan reputasi yang rusak. Dari beberapa kasus ini dapat kita gambarkan bagaimana manajemen risiko sumber daya manusia berperan penting membantu organisasi mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko-risiko yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Saran yang bisa saya berikan yaitu
pihak perusahaan harus lebih siaga, ya, lebih perhatian terhadap risiko-risiko yang akan terjadi. Ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama, pendekatan sistematis. Yang kedua, identifikasi risiko yang komprehensif. Yang ketiga, prioritaskan risiko yang ada. Keempat, etika profesional dan integritas. Kelima, transparansi dan juga jalin komunikasi yang efektif. Keenam, kepatuhan hukum. Ketujuh, motivasi kerja. Kedelapan, yang terakhir yaitu keterlibatan karyawan, dan masih banyak yang lainnya sebenarnya. Oleh karena itu, manajemen risiko sumber daya manusia adalah komponen penting dalam strategi manajemen yang sukses dalam berbagai jenis organisasi sekarang maupun di masa yang akan datang. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan nomor 4. Untuk menghindari terjadinya risiko sumber daya manusia, apa yang harus dilakukan organisasi perusahaan dalam aktivitas bisnisnya? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 itu. Jadi ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko sumber daya manusia. Ini bisa termasuk risiko ketenaga kerjaan, risiko kebijakan HR, risiko kompetensi karyawan, dan lainnya. Yaitu yang selanjutnya, penilaian risiko sumber daya manusia. Setelah diidentifikasi tadi, maka risiko-risiko tersebut dinilai untuk meningkatkan tingkat dampak potensial dan probabilitas terjadinya. Penilaian ini membantu dalam menentukan risiko mana yang paling mendesak dan perlu ditangani dengan prioritas tertinggi. Selanjutnya, pengembangan strategi pengendalian risiko. Implementasi tindakan, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, ya. Setelah diimplementasi tadi, risiko-risiko diidentifikasi, dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa strategi pengendalian risiko berjalan dengan efektif. Evaluasi berkelanjutan membantu dalam menilai efektivitas langkah-langkah yang akan diambil. Selanjutnya, integrasi dengan manajemen umum, ya. Peran ahli manajemen risiko sumber daya manusia ini juga sangat dibutuhkan. Selanjutnya, perlunya kepatuhan hukum dan juga etika dalam bekerja, pendidikan dan kesadaran karyawan. Terakhir, reevaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ini konsep dasar manajemen risiko sumber daya manusia, mencakup peran reevaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis dan risiko-risiko baru yang akan muncul. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5, faktor-faktor apa saja yang menimbulkan konflik dalam aktivitas suatu organisasi yang dapat mendorong terjadinya risiko sumber daya manusia? Jelaskan dan berikan contohnya pada perusahaan. Baik, saya akan menjawab untuk soal nomor 5. Soal nomor 5 itu ada beberapa faktor yang akan menimbulkan konflik dalam aktivitas suatu organisasi. Yang pertama yaitu perbedaan pribadi. Ini setiap individu memiliki perbedaan latar belakang, ya, baik itu dari keluarga, pendidikan, dan nilai-nilai budayanya. Yang kedua, kesalahan informasi dan komunikasi yang buruk. Yang ketiga, ketidaksesuaian peran dan tanggung jawab. Yang kelima, tekanan lingkungan. Yang keenam, gaya kepemimpinan. Yang ketujuh, perubahan organisasi. Dan yang kedelapan, upah kompensasi. Ini salah satu faktor yang menimbulkan konflik di dalam organisasi. Contoh kasusnya yaitu dalam studi kasus konflik antara manajemen Serikat Buruh PT AFI. Konflik
yang terjadi merupakan bentuk konflik antar kelompok dalam organisasi. Perusahaan multinasional yang berbasis di Singapura dan memproduksi es krim dengan merek Ice ini memiliki lokasi produksi di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi itulah terjadi konflik antara pekerja pabrik PT AFI yang bergabung dalam Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia dengan manajemennya. Perselisihan terjadi karena adanya perbedaan persepsi, ekspektasi, dan realita antara pekerja dengan manajemen terkait hak dan kesejahteraan pekerja. Konflik sudah terjadi sejak tahun 2017, dimulai dari PT AFI disinyalir menyalahi aturan kontrak kerja dengan adanya 16 buruh yang dikontrak lebih dari 3 kali dan 56 yang kontraknya diperpanjang pada kontrak ketiga tanpa 30 hari jeda. Ada pula kasus buruh yang mengalami kecelakaan kerja tidak ditanggung jawab biaya pengobatan oleh perusahaan. Kasus semakin mengeskalasi terutama terkait jam kerja malam atau lembur yang tidak membedakan pekerja termasuk buruh perempuan yang sedang hamil, sehingga tingkat kematian bayi dalam kandungan dan terjadi keguguran sangat tinggi. Ini terjadi 14 kasus keguguran dan 6 kematian bayi baru lahir antara tahun 2019 sampai 2020. Para pekerja juga mengeluhkan kondisi kerja yang kurang layak dan tidak sesuai dengan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau kita kenal dengan K3. Tingginya angka kecelakaan di tempat kerja serta pemberian bonus dengan metode cek mundur yang akhirnya dinyatakan sebagai cek kosong. Sebagian pekerja melakukan aksi mogok pada tahun 2020 yang ditanggapi dengan sanksi dan penangguhan bonus kepada pekerja yang terlibat mogok. Perusahaan akhirnya menempuh jalur mediasi dan berkomitmen melakukan pembenahan yang difasilitasi oleh Disnaker Kabupaten Bekasi. Jadi inilah contoh kasus PT AFI yang bergerak di bidang es krim, makanan es krim yang bermerek Ice. Itulah jawaban untuk nomor 5. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 6. Nomor 6 yaitu metode apa yang dapat dilakukan atau yang digunakan dalam mengatasi konflik tersebut, jelaskan. Baik, ada 5 cara yang dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut. Yang pertama yaitu avoidance, yakni menghindari konflik karena dianggap akan menyebabkan ketegangan atau karena kurangnya kepercayaan diri dalam mengelola konflik. Yang kedua yaitu competition. Ini menghadapi konflik dengan argumentasi dan debat secara langsung. Yang ketiga accommodation, yakni cenderung mengalah untuk kepentingan yang lebih besar dengan cara mengorbankan sebagian dari kepentingan diri. Resolusi konflik jenis ini dianggap tidak tegas namun kooperatif karena mendahulukan kebersamaan dan keharmonisan hubungan sehingga ada unsur mengalah demi kepentingan kelompok. Cara yang keempat yaitu kompromis, yang berada di tengah-tengah baik dalam hal ketegasan maupun kerjasama. Ini tujuan kompromi adalah untuk proceeding sintesa, menemukan solusi cepat yang dapat diterima bersama sehingga dicapai jalan tengah yang sama-sama enak. Cara yang terakhir yaitu collaboration, yang melibatkan peleburan ide bersama dari pihak-pihak yang berkonflik sehingga mendapatkan solusi jangka panjang yang optimal. Kolaborasi merupakan pendekatan resolusi konflik yang tegas sekaligus kooperatif, namun membutuhkan waktu yang panjang dan proses negosiasi yang alot.
Itulah jawaban-jawaban yang bisa saya berikan atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan jawaban ini bisa diterima, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.